yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misjua Visa. Pada video kali ini saya mau mereaksikan ceramah agamanya Kiai Haji Imaduddin Usman yang terbaru ya teman-teman. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman dalam ceramahnya ini menyinggung Ba'alawi ya. Jadi Ba'alawi ini selalu disinggung oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Ngaku-ngaku cucu Nabi, mana kitabnya, mana hasil tes DNA-nya? Ono kita belaka, sejarah helaka, tes DNA-nya melenceng ning dinding. Tes DNA-nya melenceng nang dinding. Ada di Indonesia, Bu. Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai, minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 juta. Dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib orang yang ngaku cucu Nabi dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar ada di Banten namanya Imaduddin Usman,
sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh, karena dia sering mendengarin saya ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jaget. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama kiai-kiai, kalau ada Habib minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta ke hati bulan. Megawe ning Tangerang gajinya 4 juta. Berarti 40 juta yang kita megawe ning 4 bulan, 10 bulan lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Nah, orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begini, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Yang keras, yang keras. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ibunda Khadijah Al-Kubra akan tersenyum kepada orang-orang Purbalingga. Amin. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan berbahagia kepada orang Purbalingga. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan
akan tersenyum kepada orang Purbalingga, kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, dan baginda Nabi Muhammad SAW dari orang-orang sekarang yang dia bukan turunan baginda Nabi, tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad SAW dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak baik jauh dari keturunan Nabi. Akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain. Setiap ketemu orang punya uang, dikasih uangnya oleh baginda Nabi. Lagi bawa begini nih, bawa jas, apa ini namanya nih, jubah, diminta orang karena ada dua, satu, dua. Kalau turunan Nabi itu harus sama dengan Nabi. Kalau lagi bawa jubah, jubahnya satu buat aneh, langsung dikasihin. Itu ciri-ciri daripada turunan. Sekarang Laskar Jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil, mobilnya buat aneh. Kalau dia kasih itu mobil, dia turunan Nabi. Kalau tidak kasih itu mobil, jangan sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Setuju? Ada Habib datang ke Kiai bawa mobil. Bib, bawa apa kesini? Mobilnya buat aneh aja. Sebelum diminta, minta dulu. Sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa. Dia bawa udang-udang begini, minta. Dia bawa juru begini, minta. Wah, berarti Iman nanti kita minta coba kasih gak? Ya enggak. Aneh kan udah ngomong-ngomong aneh turunan Nabi. Ente punya istri, cerai, nanti aneh kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali beriwayat, ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udzubillah. Apakah yang modal begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu. Apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi atau tidak? Dia cucu Nabi bukan? Orang yang selalu membuat keonaran. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita
yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya morat-marit, istrinya muring. Tahu muring? Istrinya muring, ngambek, marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin. Apa betul? Dia bertani, taninya macul tidak disempurnain. Dia jagain pancingan lele, pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo, katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Nah, Bu, anak ibu mesantren, betul apa tidak? Anak ibu mesantren pengen jadi kiai, betul? Kiai Sahal sangat bahagia kalau anak ibu-ibu melebihi kiainya. Makanya saya bikin syair, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal. Ya Rabbi bil khalil, ya Tuhan dengan barokah Syekh Khalil Bangkalan, iftah kulla talibina, beri futuh santri-santri kami, waj'alhumu, jadikan mereka khairan minna, lebih baik daripada aku, wa khairal umami, dan sebaik-baiknya umat. Seorang kiai akan bahagia kalau muridnya lebih pintar daripada dirinya, betul? Kalau gurunya hafal Quran cuma 2 juz, kayak saya, itu juga dulu. Saya sekarang punya murid sudah hafal 30 juz karena habis mondok di saya belajar kitab kuning, dia ngaji di pondok tahfidz, sekarang sudah 30 juz. Saya senang dan bahagia. Dia dulu bisa baca kitab, sekarang sudah hafal Al-Qur'an. Kalau gurunya sudah 30 juz, senang kalau muridnya hafal 35 juz. Kalau ada lebih dari 30 juz itu senang mungkin gurunya. Tetapi ada seorang atau sebuah kelompok, dia tidak bergelar kiai. Kalau kiai, muridnya jadi kiai senang, betul? Tapi ada Habib punya murid namanya Mukibin. Ini Mukibin tiba-tiba pas udah 2 tahun dia pakai Al-Habib. Wong Banyumas, wa Al-Habib. Lah kira-kira gurunya itu yang seorang Habib marah apa tidak kalau ada murid tiba-tiba pakai gelar Al-Habib? Marah, itu bisa dipukulin, dipersekusi. Kenapa? Karena bagi mereka nasab itu lebih utama daripada ilmu. Sedangkan menurut ajaran Islam, ilmu itu mutlakkan lebih mulia daripada nasab. Ilmu itu mutlakkan lebih mulia daripada nasab.
Takwa adalah kunci daripada kemuliaan. Ukuran daripada kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu adalah barometer kemuliaan. Siapa orang paling bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Apakah dia anak seorang kiai? Apakah dia anak seorang raden? Apakah dia anak seorang tubagus? Dia seorang petani? Dia seorang penjual cilok? Dia seorang yang miskin? Dia seorang yang kaya? Kalau dia bertakwa, maka dialah orang yang paling mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Islam. Tapi ajaran Habib, dia ngomong sama santri-santrinya, kalau nanti jadi kiai banyak ilmunya, jangan sampai di hatimu ada perasaan sama dengan Habib. Jadi mereka mempunyai sebuah ajaran, sebuah doktrin kepada murid-muridnya yang bukan dari golongan Habib itu, bahwa orang-orang Jawa, wong Banyumas, wong Purbalingga, wong Brebes, wis konjakan ndok bae ora bisa dadi wong mulia. Sirama sampai kapan bae tugasnya ngormati kula. Kok sira duwe anak, anaknya ngormati anak kula. Kok sira duwe putu, putune ngormati putu kula. Anak kira duwe buyut, buyute ngormati buyut kula. Sampai kiamat tugasnya sira jadi hamba saya. Tugasnya kita dan turunan kita jadi raja, jadi wong mulia. Ini ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam apa ajaran Habib? Ajaran Islam, siapa saja dia, dari siapa dia dilahirkan, tidaklah penting. Tetapi yang penting bagaimana dia nanti menatap kehidupan. Kalau dia belajar, kemudian pintar, dia bisa jadi presiden di Indonesia, walaupun dia hanya anak petani dari Purbalingga. Walaupun dia hanya anak seorang pedagang kecil di Purbalingga, kalau dia kemudian masuk STPDN, dia bisa menjadi bupati di Purbalingga. Siapapun dia, walaupun dia hanya anak seorang yang mencari limbah pemulung, tapi dia kemudian masuk TNI, dia jadi jenderal, kemudian dia menjadi panglima TNI. Itu adalah ajaran Islam. Dia bisa jadi jenderal, dia bisa menjadi AKBP, dia bisa jadi kolonel, walaupun hanya anak seorang petani yang tidak punya sawah. Petani nyambut tapi abai nyelengi, alhamdulillah duitnya gena sekolah ning akpol, duitnya sekolah ning perwira, akhirnya jadi jenderal. Maka di dalam ajaran Islam dan ajaran Pancasila tidak dinilai dia dari keturunannya, tapi dinilai dari prestasinya. Ini ajaran Islam sesuai dengan ajaran Pancasila. Tapi ajaran yang rasis, kabib-kabib, lamun uang dudu turunan kabib, uang lanang orang bisa ngawin turunan kabib. Kenapa orang bisa? Karena kita mah turunannya Nabi. Jere siapa sira turun Nabi? Jere bapak kula. Bapak nira ini jere siapa? Bapak kula ini ya jere bapak tua kula. Bapak tua kamu kata siapa? Kata. Tapi saya minta buktinya. Tidak ada bukti. Saya minta dalilnya. Tidak ada dalil.
Saya minta tes DNA, hasil tes DNA-nya haplogrup G. Orang yang bukan hanya mereka bukan keturunan Nabi, tapi juga mereka bukan orang Arab. Leluhur mereka orang Kaukasia, orang Turki yang tidak punya tempat. Mereka hidup nomaden, kemudian mereka tinggal di Kaukasus, kemudian dihancurkan, menyebar ke India, menyebar ke Pakistan, menyebar ke Eropa, menyebar ke Yaman. Dari Yaman pindah ning Indonesia. Ning Indonesia ngaku putune Nabi. Jadi wes ibu nurut ning kiai-kiai desa, nurut ning kiai-kiai ning desa kita ana sing ngajar Fathul Qorib ning musala. Wong 5 sing ngaji, sing siji ngantuk, sing siji ijin. Tinggal wong telu, sing telu ning ngantuk. Ngajar Fathul Qorib kiai, dia yang ngajar ngaji, dia yang bawa kopi. Dia yang ngajar ngaji, dia yang bawa kopi. Kadang-kadang diamplopin yang ngajinya, saking pengen melihat orang itu masuk surga, sampai dia kiai ngajar ngaji, bawa kopi, bawa kue, bawa amplop maning. Alhamdulillah. Itulah orang-orang ikhlas. Nah sekarang Bu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu gagal jadi keturunan Nabi, ngegawa-gawa Wali Songo supaya gagal jadi turunan Nabi. Kata mereka Wali Songo juga sama turunan Baklawi. Padahal dari zaman dulu mereka menghina-hina Wali Songo, keturunannya tidak ada. Wali Songo keturunannya terputus. Tapi sekarang sudah diteliti mereka bukan cucunya Nabi. Mereka katakan Wali Songo itu keluarga mereka Baklawi. Rizik Syihab sebelum saya membuat tesis tentang bahwa para kabir itu bukan turunan Nabi, dia ditanya oleh orang tentang Ajmat Khan. Dia jawab, saya bukan ahli nasab, tanya saja itu ke Rabitah Alawiyah. Sekarang dia ketika nasab Habib ini sudah putus, gagal jadi putunya Nabi, dia kemana-mana kampanye, ceramah muter-muter mengatakan bahwa Wali Songo Sunan Gunung Jati, anaknya yaitu Sultan Hasanuddin adalah merupakan keturunan dari Baklawi sama dengan Habib-Habib. Iki arane pengen ngegawa Wali Songo rungkat kayak mereka nani. Mereka sudah rungkat, mereka tidak sudi, tidak ridho. Kalau hanya mereka yang rungkat, mereka juga ingin bawa-bawa Wali Songo yang asli putune Nabi. Wali Songo asli putune Nabi. Pengen supaya Wali Songo juga sama-sama putus nasabnya, sama-sama rungkat nasabnya 2024. Ning dindi ceramah muter-muter pakai takbir lagi. Salah pakai takbir. Saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Marah anak-anaknya keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning bae. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya.
tapi dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Kalau sama Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati dia sampai minta maaf, sekarang orang Surabaya kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel anaknya Sunan Gresik, padahal Sunan Ampel anak daripada Ibrahim Asmara, maka berarti keturunan Sunan Ampel yang ada di Surabaya tidak dianggap oleh Rizik Syihab seperti turunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Coba anak eta turunan Sunan Ampel ini dia tuntut suruh minta maaf. Bukan bapaknya Sunan Ampel Ibrahim Asmara Qalbi. Kalau Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim, harus minta maaf. Makin ngomong semakin banyak salahnya dia. Karena apa? Bukan ahli nasab, nggak ngerti nasab, maksa-maksain bicara nasab. Saking marahnya sama saya, marah bener sama saya itu. Saya sejak kecil jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi? Yang bener aja. Sama Roma Irama marah juga. Roma Irama sambil ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Hebat juga tuh Bang Haji. Bang Haji Roma kenal bu? Kenal nggak Bang Haji Roma? Yang nyanyi apa contoh lagunya? Sebujur Bangkai. Satu lagu Roma Irama Sebujur Bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu Sebujur Bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Kenapa lagunya Roma Irama kalau didengerin, kalau lagunya masalah akhirat, kaya-kaya neraka di depan mata, betul? Betul nggak? Kalau lagi nerangin masalah keindahan surga, kaya-kayanya surga ada di depan mata. Kalau lagi menerangkan istri salehah, masya Allah pengen nambah lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Ya hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefans banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min awliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min awliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang siapa saja
yang masih ragu-ragu di hatinya, takut kewalat, maka lihat sebelum ayat Aqsal Madinah, qalu inna taqayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka orang berkata, inna taqayyarna bikum, nanti aku kewalat kalau mengikuti agama Islam Nabi Isa. Kata Rasul-Rasul itu, kalau ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat kalau kamu tidak ikut Nabi Isa, kalau kamu tidak ikut agama Islam. Pada kalau masalah Habib, lamun anu sing ngomong, kalau ada yang berkata bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Bahlawi dia akan kewalat, maka saya katakan ta'irukum ma'akum, kamu yang akan kewalat karena kamu telah mengakui orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Orang yang mengakui, memasukkan bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi, dia akan kewalat. Dia telah menyakiti baginda Nabi, dia telah menyakiti ibunda Khadijah Al-Kubra, dia telah menyakiti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dia telah menyakiti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Kenapa kamu yang akan kualat? Karena kamu mengaku durian Nabi tidak punya dalil. Aku, Imaduddin Usman, membatalkan nasab kamu dengan dalil-dalil. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad ke-5, 6, 7, 8, 9, tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai turun Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Te'aya pokok nama te'aya. Ngerti tuh? Ya kalau sudah tidak ada dalil, premen maning. Imat tolong si husnudon beg. Orang bisa doraka kita asup ke neraka aing. Lamun geus nyaho sia lain keturunan Nabi, tapi orang masih ngomong sia turun Nabi, aing asup ke neraka. Aing mah embung asup ke neraka ya. Aing mah embung asup ke neraka. Karena kita orang pengen manjing neraka. Bu, ibu-ibu pengen orang manjing neraka. Bu, pengen orang manjing neraka. Hari buatan jangan gebak lagi turun Nabi maning ya. Lamun masih nganggep turun Nabi manjing neraka. Ada kiai protes sama saya. Iman, kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal Bahlawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Saya pernah ngomong begitu, betul. Tapi Pak, lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya. Ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa, memfatwakan karena suatu hal Bahlawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu hal
suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Bahlawi. Syekh Ibrahim bin Mansur karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1, Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Bahlawi, Bahlawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Bahlawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan fabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9. Kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6, ke-5, saya pastikan itu manuskrip palsu. Nah, apakah ada buktinya? Woi, Kiai ngomong manusia palsu, manusia palsu. Saya sudah menemukan banyak pemalsuan-pemalsuan di dalam sejarah Bahlawi. Saya banyak menemukan banyak pemalsuan dalam kitab-kitab Bahlawi, seperti kitab Abnaul Imam yang ditulis abad kedua Hijriah, lalu ditambahin di abad ke-5, kemudian dikatakan sebagai kitab abad ke-5. Padahal kitab itu ditambahin lagi pada abad ke-11, pada abad ke-13. Jadi apa yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam bukan semata-mata abad kedua, bukan semata-mata abad ke-5, bukan semata-mata abad 11, bukan semata-mata abad ke-13, dan bukan semata-mata dicetak pada abad 15 sekarang. Ini baru dicetak. Tetapi dari banyaknya penulis dari satu masa ke masa yang lainnya tidak ada dibedakan ini catatan dari abad 2, ini catatan dari abad 5, ini catatan dari abad 11, ini dari abad 13. Tidak dibedakan. Kalau kita ngaji kitab Fathul Qorib, ada matan takrib, ada Fathul Qorib. Untuk membedakan matan dan syarahnya itu ada dalam kurung. Kalau yang dalam kurung itu matan, yang selebihnya itu syarah. Tapi dalam kitab Abnaul Imam tidak dibedakan mana karya toba-toba, mana karya yang lainnya. Jumlahnya semuanya ada 4 orang, 5 dengan muhakkiknya. Mereka telah mencetak kitab dengan ditambahi, kemudian diasosiasikan nama ulama tertentu yang ulama itu tidak mencatat daripada apa yang mereka tambahkan. Masih banyak lagi ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini udah sore, insya Allah nanti kita akan bisa berjumpa kembali. Kita berdoa, ibu-ibu panjang umur, sehat badan, banyak duit, banyak duit, banyak duit, anaknya soleh solihah, bapak-bapak juga semuanya banyak duitnya. Yang hadir di sini dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah jadi orang kaya raya semua, jadi orang yang berilmu semua, jadi orang yang berpangkat tinggi semua, bermanfaat dan menjadi pahlawan untuk generasinya masing-masing. Allahumma amin, Allahumma.
Al-Fatihah. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tanpa basa-basi langsung menyinggung Ba'alawi, yang mana kalau menurut versinya Kiai Haji Imaduddin Usman ini, Ba'alawi ini terkonfirmasi palsu, tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Dan dalam ceramahnya ini bilang, Ibu, di Kiai Haji Imaduddin Usman ini mengatakan kepada jemaah ibu-ibu, di Indonesia ini ada Bu, katanya, ngaku-ngaku cucu Rasulullah, tapi itu terputus, tidak tersambung alias palsu, yaitu golongannya Ba'alawi. Dan bahkan dia itu ya menyebut ya antaranya pokoknya golongan-golongan Ba'alawi ini ya, termasuk ada di situ ada Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Hanif, Habib Lutfi, Habib Taufik selaku Robitoh Alawiyah, yang mana Habib Taufik itu ada di Malang ya, kalau nggak salah di Malang ya teman-teman. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak segan-segan dan langsung menyinggung tokoh ini ya. Jadi ada di Indonesia ini ada orang ngaku-ngaku katanya, ada orang ngaku-ngaku turunan cucu Rasulullah, tapi ya itu ya golongannya Ba'alawi ini. Ya mudah-mudahan bisa segera sadar dan mengakui ya, dan mengakui dan menerima ya. Jadi berapi-api Kiai Haji Imaduddin Usman ini ya teman-teman dalam pidatonya. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Dan video ini saya mereaction dari channel KBN Nusantara ya, jadi teman-teman bisa cek juga di KBN Nusantara. Yang mau izin KBN Nusantara saya reaction videonya. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.